Hari Rabu, saatnya mendengarkan podcast mulai hari Rabu. Hai pendengar podcast mulai hari Rabu. Di Rabu kali ini ada cerita, tapi ceritanya itu bukan seseorang yang bercerita berbentuk audio, tapi aku yang menceritakan ceritanya seseorang karena dia mengirimnya itu berupa tulisan. Nggak mau bercerita sendiri, mungkin belum pede aja dengan suaranya. Jadi nanti aku posisikan di sini aku sebagai pembaca. Kita coba ya. Semoga ceritanya tersampaikan dengan baik. Jadi ceritanya begini. Di pagi hari dia bangun pukul 2:30, kemudian melakukan ibadah sholat malam sebagai umat Islam. Yang dini hari tersebut Allah itu menurunkan malaikat-malaikatnya dan melakukan ibadah sholat malam sebagai umat Islam. Yang dini hari tersebut Allah itu menurunkan malaikat-malaikatnya dari arsinya untuk turun ke langit bumi. Dengan turunnya malaikat-malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat akan mendengarkan keluh kesah hambanya dan doa-doa yang dipanjatkan hambanya, yang insya Allah akan dikabulkan segala munajat doa umatnya. Dia sangat memohon dan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala agar meridhoi hambanya menjadi seorang ASN di tahun 2021. Dengan rasa khidmat dan merenung memohon maaf atas kesalahan-kesalahan di dunia sebelum memanjatkan permohonan tersebut, karena permohonan doa tersebut pernah dia lakukan 2 tahun silam saat dia akan melakukan tes di suatu daerah, ini RSUD. Alhamdulillah di saat itu akhirnya dia diterima. Tetapi jangan bahagia terlebih dahulu, karena sebelum panjatan doa tersebut terkabulkan banyak perjuangan yang penuh darah air mata. 2 tahun silam di saat dia mau melakukan tes di RSUD, bapaknya terkena serangan stroke. Dan stroke itu stroke berat yang sangat memukul kondisi keluarganya, seperti halnya itu mimpi. Kenyataannya itu bukan mimpi. Bapaknya terkena stroke berat yang mengharuskan keluarganya, khususnya ibunya yang sangat dia cintai dan sayangi, merawatnya dengan total dari pemenuhan makan minum, buang air kecil, buang air besar, juga pemenuhan kebersihan sehari-hari, seperti memandikan bapak, membersihkan tempat tidurnya, dan sekitar ruangan bapak yang posisi tertidur lemah tanpa berdaya. Salam Hatil kecilnya menangis menjerit seakan semua itu hanya mimpi. Tetapi ini nyata yang sudah digaris tangankan, ditakdirkan dari Sang Pencipta. Hari berganti hari, terus menerus ibunya, kakaknya berjuang merawat bapaknya agar sembuh dari stroke dan bisa kembali sehat normal. Dia mengakui ibunya sangat menyayangi bapaknya. Tiada hari tanpa ada di dekat bapak. Ibunya selalu menemani bapaknya di tempat berbaringnya di suatu kamar berukuran 3x3 meter. Dia hanya menangis di dalam hati menjerit melihat kondisi bapak yang tidak bisa apa-apa yang dirawat oleh ibunya. Dia waktu itu masih bekerja di RS swasta, jauh dari rumah, yang tidak memungkinkan dia bisa merawat bapaknya setiap hari. Padahal profesinya itu perawat. Suatu waktu dia memperoleh informasi bahwa RS daerah di kampungnya membuka lowongan pekerjaan sebagai perawat di RSUD. Dia sangat bahagia mendengar kabar RS daerah di kampung asalnya dilahirkan membuka lowongan kerja. Dari situ dia berpikir, di situ akan ada pintu jalan untuk berharap dan semoga bisa diterima untuk menemani ibunya dalam proses merawat bapak
yang sakit stroke berat yang sudah berjalan selama 9 bulan. Dia melihat tahap seleksi di RS daerah tersebut melakukan proses perekrutan dilakukan 2 tahap. Tahap pertama adalah tes kemampuan dasar, dan tahap kedua TKB, tes kemampuan bidang. Dia melihat tanggal jadwal tesnya. Alhamdulillah di tanggal tes libur dari pekerjaan yang masih jauh dari orang tua di RS swasta tadi. Dalam hatinya berkata, semoga ini pintu pertama saya dimudahkan dalam menjalani tes. Tanggal 23 Juni 2018 mengikuti tes tahap pertama, pulang dari ke rumah untuk mengikuti tes di RSUD. Sesampainya di rumah, dia langsung memohon restu agar lancar dalam tes tahap pertama. Singkat cerita, tes tahap pertama sudah dilaksanakan dan tinggal menunggu pengumuman. 1 minggu kemudian, pengumuman keluar. Dari 45 orang perawat bedah yang mendaftar, dan tahap pertama hanya diambil 21 orang. Dia masuk dalam 21 besar itu, namun hanya di peringkat 12 besar. Dalam hatinya bertanya, apakah bisa masuk ke dalam 7 besar esok? Sedikit pesimis, karena tidak ada siapa-siapa yang membawanya untuk bisa masuk dengan mudah di perekrutan tersebut. Karena dirinya mendengar isu-isu bahwasanya di luaran banyak yang harus memakai uang dan lain sebagainya. Namun rasa optimis bukan sombong itu datang. Dia merasa pasti bisa, karena demi agar dekat dengan orang tua, agar bisa membantu ibu merawat bapak yang sedang sakit stroke berat. Karena di tahap 2 besok akhir hanya diambil 7 perawat bedah. Selanjutnya 1 minggu setelah pengumuman tahap 1 akan dilakukan tahapan selanjutnya, yaitu tahap 2. Tahap 2 dilakukan tepatnya tanggal 7 Juli 2018. Alhamdulillah di tanggal tersebut dia libur bekerja, jadi bisa mengikuti proses tes. Dia pulang dari Jogja ke Purworejo. Sesampainya di rumah Purworejo, itu rumah bapaknya, ternyata rumah sepi sunyi, tak ada yang membukakan pintu rumah. Dia langsung menghampiri seru kemana, dan ternyata bapak masuk RS lagi untuk menjalankan perawatan, dan kondisi saat ini lemah dan memburuk. Dia sangat sedih. Di hari esok dia akan tes tahap 2. Tetapi bapaknya posisi terbaring lemah di RS. Dia langsung bergegas ke RS. Waktu itu kondisi hujan lebat, ada petir yang suaranya sangat keras bergelegar, yang menambah pikiran dia kemana-mana. Ya Allah, sesampainya di RS, bapak hanya terdiam, mengeluh sakit, tetapi tidak bisa berbicara karena stroke berat menjadikan afasia, tidak bisa berbicara. Sangat sedih bicara, sangat sedih melihat kondisi waktu itu. Dia putuskan malam itu dia tidak mengulas belajar untuk berperang melakukan tes tahap 2 esok pagi. Dia memilih untuk bergadang, menunggu bapak yang sedang berkeluh sakit. Detak jam terus berjalan sampai pukul 12 lebih 1 menit. Bapak belum tidur. Dia terus menunggu sampai pukul 1 dini hari. Bapaknya mulai terlihat bisa istirahat, dan dia pun ikut mengistirahatkan diri. 1 jam berikutnya dia memejamkan mata, terbangun pukul 2.25 dini hari,
menuju musola RS menunaikan ibadah malam dengan memohon untuk kesembuhan bapaknya dan kelancaran tes tahap 2 esok hari. Di pagi harinya setelah sholat subuh, dia bersiap-siap menyiapkan alat-alat untuk tes pagi. Dia berpamitan dengan bapak dan ibu memohon restu untuk melakukan tes tahap 2. Dia mencium tangan ibu dan bapak. Setelah dia mencium tangan ibu dan bapaknya, sesaat setelah melepas ciuman tangan bapaknya, dia melangkahkan kaki keluar dari kamar perawatan bapaknya di RS tersebut. Tiba-tiba ada suara, "Wan, Wan." Bapaknya memanggil. Dan dia menoleh ke belakang, bapaknya menjulurkan tangan. Dan dia menoleh ke belakang. Bapaknya menjulurkan tangan dan memberikan sebuah kode untuk mendekati bapaknya. Dan ternyata bapaknya mengajak untuk memanjatkan doa. Mungkin agar nanti lancar dalam tesnya. Ternyata bapaknya bisa mengucapkan lafal Bismillahirrahmanirrahim dan membaca surat Al-Fatihah. Walaupun suaranya jedal dan agak tidak jelas. Dan itu suara yang sangat dia rasa sempurna selama 9 bulan. Hanya itu dia dengar sempurna surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Setelah selesai pembacaan tersebut, dia melihat mata bapaknya seraya meneteskan air. Dan dia langsung peluk cium kening bapaknya dan berpamitan berangkat. Setelah sampai di tempat tes, dia hanya memanjatkan doa dan sebelum tes, dia berwudu di depan ruang tempat tes. Dia mulai mengerjakan sore. Setelah selesai tes tahap kedua, dia kembali ke rumah sakit menemui bapak dan ibunya dan bilang jika tes sudah selesai. Semoga hasilnya baik dan diterima di RSUD Purworejo. Lalu dia berpamitan kembali untuk bekerja di Jogja. Waktu itu dia sedang jaga malam. Setelah kembali di Jogja 2 minggu setelah tes tahap 2, tes akhir, keluarlah pengumuman perekrutan RSUD tersebut. Dia tidak berani melihatnya karena dia trauma di 2 tahun sebelumnya dia gagal selama 2 kali. Setelah itu dia malah mendapatkan kabar dari ibunya karena istri teman ibunya bekerja juga ikut mendaftar di RS tersebut. Siapa sangka, sujud syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinyatakan diterima dan dia di akhir mendapatkan peringkat pertama. Alhamdulillah dia sangat senang sekali dan langsung mengunjungi masjid di Jogja dekat kosnya dan mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa. Akhirnya bisa diterima di RS daerah dan bisa merawat orang tuanya. Kemudian langkah selanjutnya dia mengajukan resign mendadak di RS swasta Jogja tersebut. Kena marah dari pihak HRD manajemen RS dan kepala ruang karena mendadak, dan menjelaskan cerita dari awal sampai akhir kenapa resign. Itu semua demi keluarga. Akhirnya bisa sedikit dipahami dan dia disetujui untuk resign dengan syarat tidak mendapatkan surat pengalaman bekerja, padahal RS itu terbilang sangat bonafit. Tetapi tidak menjadi masalah, yang terpenting dia bisa dekat dengan orang tua dan merawatnya. Dia pulang ke rumah dan menemui orang tuanya. Sesampainya di rumah, bapaknya dalam keadaan memburuk dan dia mengabarkan berita bahagia ini. Bapaknya sudah tidak merespon. Tetapi sebelum keadaan memburuk, dia sudah diberi tahu jika dirinya diterima di RSUD. Bapaknya meneteskan air mata bahagia. Tetapi saat dia di rumah, bapaknya keadaannya sudah memburuk dan tidak merespon. Sampai waktu 3 hari 3 malam. Di malam ketiga, malam Senin, bapaknya meninggal dunia.
dan meninggalkan dia dan keluarganya. Di hari Senin itu dia pemberkasan di RSUD, tetapi dia tidak berangkat karena dia harus melakukan acara pemakaman bapaknya. Dan dia izin lewat saudaranya untuk menyampaikan ke pihak RSUD izin jika bapaknya meninggal belum bisa pemberkasan daftar ulang di RSUD. Dan dari pihak RSUD alhamdulillah mengizinkan, dan khusus untuk dia pemberkasan di hari berikutnya. Hal yang tadinya bahagia karena bisa diterima di RSUD menjadi dari air mata sedih atas kepergian ayahanda Suprapto B.E. almarhum. Itu cerita dari teman saya yang real, semoga menjadikan sebuah inspirasi untuk semuanya pendengar podcast Mulai Hari Rabu. Apapun yang terjadi, kita tetap harus semangat untuk terus melanjutkan kehidupan dan menerima sesuatu apa yang tidak bisa kita rubah. Itu dulu podcast di hari Rabu kali ini. Selamat menjalankan hari Rabu.